Menjadi ASN bukan sekedar status, tapi tentang tanggung jawab dan keteladanan. Di tengah tantangan zaman, kita butuh sosok panutan yang bukan cuma bekerja, tapi juga memberi teladan. Tokoh yang akan kami angkat dalam video ini adalah contoh nyata ASN yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak. Beliau adalah Bapak Sahat Panggabean selaku Kepala Badan Karantina Indonesia. Halo sobat sekalian, kali ini saya akan memperkenalkan role model ASN berakhlak, yaitu Pak Sahat Manwar Panggabean. Beliau lahir di Sumatera Utara 21 April 1967. Beliau pertama kali mengenyam pendidikan tinggi di jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Riau. Kemudian beliau mendapatkan doktoral ilmu kimia lingkungan dari Universitas Indonesia. Karir beliau dimulai dari menjadi peneliti. Mari kita lihat bagaimana nilai ASN berakhlak tercermin dalam dirinya. Yang pertama adalah nilai berorientasi pelayanan, di mana kita sebagai ASN harus memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan solutif bagi masyarakat. Berikut ini adalah video tentang Pak Sahat Manwar selaku Kepala Badan Karantina Indonesia melakukan kunjungan ke karantina uji standar dalam rangka penguatan revitalisasi laboratorium. Tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan laboratorium yang unggul, cepat, dan akurat bagi masyarakat. Yang kedua ada nilai akuntabel. Selaku Kepala Barantin, beliau mengaktualisasikannya melalui layanan digital yaitu Best Trust, yang menjadikan proses karantina lebih transparan dan mudah untuk diaudit. Beliau juga memperketat fungsi laboratorium dan pengawasan teknis berdasarkan standar ilmiah yang ketat sebagai bentuk akuntabilitas terhadap ilmiah dan perlindungan sumber daya hayati. Beliau juga melantik lebih dari 100 PPNS sebagai bentuk akuntabilitasnya di dalam hukum. Ketiga, sebagai Kepala Barantin, beliau secara aktif mengikuti perkembangan global terkait sistem karantina modern, termasuk penerapan teknologi digital. Ia juga terlibat dalam berbagai forum nasional dan internasional guna memperkuat kapasitas kelembagaan dan pribadi dalam bidang perkarantinaan. Selain itu, sebagai pemimpin, beliau juga mendorong pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan teknis dan manajerial, beasiswa tugas belajar, sertifikasi profesi, serta peningkatan literasi digital. Langkah strategis ini mencerminkan semangat untuk terus belajar, membina, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Keempat, harmonis. Saat Bapak Sahat M. Panggabean mengunjungi kunjungan kerja ke Badan Karantina Indonesia di Kabupaten Karimun dalam rangka memperkuat pengawasan dan pelayanan di wilayah perbatasan, beliau mengatakan penguatan pengawasan dan pelayanan karantina sangat diperlukan karena wilayah NKRI yang sebagian besar berupa kepulauan. Hal ini sesuai dengan nilai harmonis dengan membangun lingkungan kerja kondusif dan saling peduli. Sebagai Kepala Barantin, beliau menjunjung tinggi loyalitas sebagai bentuk dedikasi terhadap bangsa dan negara. Loyalitas tersebut ditunjukkan melalui penguatan persatuan bangsa di lingkup organisasi Barantin melalui kegiatan upacara peringatan Hari-Hari Besar Nasional. Sebagai manifestasi sikap memegang teguh ideologi Pancasila UUD 1945 dan setia kepada NKRI dan pemerintah yang sah. Nilai keenam yaitu adaptif. Implementasi nilai adaptif dari Bapak Sahat yaitu beliau mampu bertransformasi dari seorang peneliti menjadi pejabat strategis lintas kementerian. Ini menunjukkan kemampuannya beradaptasi dari dunia ilmiah ke birokrasi yang dinamis. Yang kedua yaitu dalam bentuk nilai berinovasi, beliau meluncurkan sistem pelayanan terintegrasi Best Trust yang memberikan kemudahan dalam layanan tindakan karantina kepada pengguna jasa. Kemudian dalam menghadapi tantangan global, beliau juga mendorong percepatan layanan karantina melalui konsep free border. Hal tersebut bentuk dari respon inovatif dalam melindungi negeri sebelum ancaman datang. Ketujuh, kolaboratif, yaitu nilai yang menekankan pada kerjasama dan sinergisitas dengan berbagai pihak. Dalam hal ini, Badan Karantina Indonesia selama berada di bawah kepemimpinan Pak Sahat, beliau berhasil melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya, Menteri Pertahanan Pak Syafri Samsudin untuk meningkatkan sumber daya manusia, pendidikan, dan bidang teknis lainnya. Sebagai kesimpulan, portfolio ASN berakhlak yang mencakup berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif menjadi pedoman bagi seluruh aparatur sipil negara. Tidak memandang usia, baik muda ataupun tua, dan tidak memandang jabatan, baik atasan ataupun bawahan. Portfolio ASN menjadi pedoman bagi ASN untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelayan publik, dan pada akhirnya akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, bangga melayani bangsa.